Baik, selamat hari Sabat bagi kita semuanya. Saya bersuka cita pada Sabat pagi ini boleh hadir berbakti bersama umat-umat Tuhan yang di Timika. Pekabaran firman Tuhan pada Sabat ini kami beri judul 3 Ka'bah. Ini bukan tentang Trinitas. Bukan masing-masing dapat 1 Ka'bah atau tiga Ka'bah tapi 1, bukan. Tetapi ada 3 Ka'bah yang perlu kita pahami supaya dalam hidup ini, khususnya dalam perjamuan suci nanti, kita boleh renungkan agar menjadi pembaharuan bagi hidup kita. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, dunia ini dilanda kegelapan, yaitu kegelapan moral serta kegelapan rohani. Dan ini adalah karena ulah setan. Review and Herald Februari 13 tahun 1894 paragraf 11 berkata, setan telah menempatkan dirinya di antara Allah dan manusia dan berusaha untuk mencegat setiap sinar terang yang Tuhan pancarkan kepada manusia. Dia melemparkan bayangannya yang mengerikan ke seluruh bumi dan menyelimuti umat manusia dalam kegelapan rohani. Dan kegelapan ini terjadi sejak kejatuhan orang tua kita yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Kegelapan itu sama dengan kematian. Kejadian 2 ayat 17 berkata, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tanda-tanda kematian terlihat. Daun-daun gugur, bunga-bunga jadi layu. Upah dosa adalah maut. Tetapi kemudian Allah memberikan janji terang. Kejadian 3 ayat 15 berbunyi, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Janji terang ini Allah berikan sebagai jalan kelepasan dari kematian. Orang yang jatuh dalam dosa dapat kembali memperoleh kehidupan, dan setan yang mati. Tetapi sebelum setan mati, dia terlebih dahulu memagut tumit keturunan perempuan itu, yaitu Yesus. Agar oleh kematian Kristus, kematian setan pasti, dan manusia bebas dari kematian kekal. Ingat baik-baik ayat berikut ini. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Jadi dengan setan memagut tumit Yesus, maka itulah kepastian kematiannya. Dan adalah bagian dari rencana yang dibuat oleh Bapa dan anaknya jauh sebelum dunia ini dijadikan dan bahkan sebelum manusia diciptakan. Wahyu 13 ayat 8 berbunyi, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Terjemahan bahasa Indonesia belum terlalu jelas. Mari kita baca terjemahan bahasa Inggris, khususnya versi King James. Dikatakan di sana, and all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Jadi domba itu telah disembelih sejak permulaan dunia ini. Sejak fondasi dunia ini didirikan. Kita tidak tahu kapan itu dunia dijadikan. Tapi yang pasti dunia ini ada permulaannya. Nah, Bapa dan Anak telah membuat rencana keselamatan jauh sebelum dunia ini dijadikan. Kita perlu pahami bahwa dunia dijadikan dengan dunia diisi berbeda. Ya. Dunia dijadikan, kapan dibuat itu bumi yang bulat itu, kita tidak tahu. Bahkan pada waktu Tuhan berkata, jadilah terang,
kita pun tidak tahu. Ya. Tetapi dua proses itu berbeda, karena pada waktu Tuhan oleh kehadiran rohnya melayang-layang di atas air di bumi ini sudah ada toh. Hanya dalam keadaan gelap. Ya. Baru nanti setelah dia mulai menciptakan terang dan selanjutnya, baru bumi ini ada isinya. Ini perlu kita pahami. Jadi sebelum dunia itu dijadikan, rencana keselamatan sudah dibuat. Ya. Itu sebabnya Nyonya White katakan dalam Science of the Times Juni 17 tahun 1903 paragraf 2, tidak ada di layar, rencana keselamatan yang dirancang oleh Bapa dan Anak akan sukses besar. Dan terbukti sukses besar sebab setan dan kerajaan maut musnah. Dan agar manusia memahami betapa besarnya dan beratnya dosa itu yang mana nantinya akan mengambil nyawa dari anak Allah yang tidak berdosa, Allah menetapkan agar setiap orang berdosa untuk membawa domba yang tidak bersalah. Lalu akui dosa-dosanya sambil menumpangkan tangan di atas kepala anak domba tersebut, lalu dengan tangannya sendiri menyembelih domba itu. Sesudah itu domba tersebut dibakar sampai habis, sebagai gambaran bahwa melalui kematian Kristus, semua dosa akan akhirnya dihancurkan dalam api yang akan datang. Maliaki menuliskan tentang kebenaran ini dalam Maliaki 4 ayat 1 sampai 3. Dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka, yaitu orang-orang fasik itu, akan menjadimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Nah, bila mana kita ingat kembali pelajaran tentang Ka'bah, khususnya tentang mezbah korban bakaran, pada waktu domba yang sudah dibakar tersebut habis menjadi abu, abunya dibuang ke samping mezbah. Ya. Kita baca Imamat 6 ayat 10 yang berkata, imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api. Jadi domba-domba itu harus habis dimakan dan jadi abu. Abu itu dia harus angkat imam ini dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Nah, samping mana? Kita baca Imamat 1 ayat 16. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur, ke tempat abu. Jadi, kalau domba tersebut sudah habis dimakan api dan menjadi abu, imam harus angkat abunya dan lempar atau buang di samping mezbah sebelah timur. Sebelah timur ini dia akan berhadapan dengan pintu gerbang masuk ke Ka'bah. Ya. Itu yang perlu kita ingat. Tujuannya untuk apa? Supaya setiap orang yang lewat, khususnya orang tua dan anak-anak, dapat melihat itu adalah akibat daripada dosa. Dosa-dosa itu habis dan menjadi debu. Orang tua mengajarkan kepada anaknya. Dan sesudah itu, Imamat 6 ayat 11 berkata, kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Jadi setelah abu dibuang di samping mezbah sebelah timur, ada waktunya di mana abu-abu itu dibawa keluar dari perkemahan bangsa Israel ke suatu tempat yang tahir. Inilah yang dimaksudkan dalam Maliaki 4 ayat 1-3 tadi. Tempat tahir itu adalah lambang daripada bumi yang sudah dibersihkan dari dosa.
oleh api. Dosa sudah menjadi abu dan diinjak-injak oleh umat yang selamat. Jadi, kalau kita ingat lagi peristiwa setelah 1000 tahun, Yerusalem yang baru apa? Turun ke dunia ini. Tetapi sebelum mendarat, ini setan akan memimpin orang-orang seluruh dunia yang bangkit, yang tidak akan selamat, dan berusaha untuk menyerang yang terakhir kalinya kepada Yesus dan umat-umatnya. Dan pada saat itulah terjadi pembakaran itu. Api diturunkan dan membakar habis orang-orang yang berdosa ini, termasuk setan. Itulah proses penyucian bumi ini. Ya. Dan api yang menghanguskan itu menjadikan mereka jadi apa? Abu. Dan begitu Yerusalem yang baru mendarat di dunia ini, orang-orang yang selamat ini keluar bersukacita, dan abu yang adalah hasil atau habis dibakarnya orang-orang berdosa ini mereka bikin apa? Mereka injak-injak. Ya. Itulah gambaran dari Ka'bah. Abu yang tadi itu diangkat dan dibawa ke tempat yang tahir dan nanti akan diinjak-injak. Itu gambaran kemenangan nantinya yang akan umat-umat Tuhan terima. Nah, semua kebenaran ini sulit dilihat oleh manusia, karena manusia dikelilingi oleh kegelapan dosa. Itu sebabnya Allah memerintahkan Musa untuk membuat Ka'bah sesuai dengan patron yang Allah telah tunjukkan, serta menunjuk imam untuk melayani. Ayat 5 yang berbunyi, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Jadi ada Ka'bah di sorga. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam Yeremia 17 ayat 12, tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Tahta kemuliaan yang dimaksudkan adalah tahta Allah. Tahta Allah adalah Ka'bah. Karenanya kebenaran tentang Ka'bah di dunia ini untuk mengajarkan kepada kita kebenaran tentang Ka'bah di sorga. Tetapi meski Ka'bah di dunia sudah berdiri, jalan masuk ke dalam Ka'bah yang di sorga belum terwujud. Alkitab berkata dalam Ibrani 9 ayat 8, dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Jadi selama kemah yang ada di dunia ini, yaitu Ka'bah yang ada di dunia ini berfungsi, jalan masuk ke dalam Ka'bah yang di sorga belum terbuka. Kapan terbuka? Pada waktu kematian Yesus di kayu salib. Matius 27 ayat 50-51 berkata, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit batu terbelah. Bukit-bukit batu terbelah. Kemudian Ibrani 10 ayat 19-20 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Inilah Ka'bah yang sebenarnya di mana Yesus sebagai imam besar kita melayani di hadapan Bapa. Sebab Ka'bah surgawi adalah sumber kuasa bagi setiap orang yang percaya, yang terhubung kepada Allah dalam menghadapi pencobaan setan. Sebagai contoh adalah kereta listrik. Kereta listrik mempunyai slender arm atau lengan yang ramping. Boleh lihat yang di sebelah kiri. Ada semacam ya tiang yang terhubung dengan kabel listrik. Itu namanya slender arm ya anak-anak. Lengan ramping yang terhubung dengan kabel di atasnya, di mana kabel tersebut terhubung kepada sumber listrik. Kereta itu menerima kekuatan untuk bergerak bila kereta itu terhubung dengan kabel itu. Meskipun sumber listrik berada jauh dari kereta itu,
ya anak-anak meskipun dia punya sumber jauh, tidak tahu di mana, asal itu kereta terhubung dengan kabel itu, sebab kabel itu terhubung kepada sumber listriknya, kereta itu bisa jalan. Ya. Demikian juga dengan kita. Selama hubungan kita dengan Allah tidak terputus, meskipun kita berada dalam dunia yang gelap ini, kita tetap menyala terang dan hidup. Namun begitu hubungan terputus, sungguh besar perubahannya. Kondisi jadi gelap, mati, dan tidak bisa maju. Nah, siapakah yang menghubungkan kita dengan Allah? Yesus tentunya. Yesus Kristus adalah penghubung kita dengan Allah. Dialah imam besar kita di Ka'bah sorgawi. Ia mengulurkan tangannya turun ke dunia ini untuk memegang setiap tangan dari semua yang dengan iman menjangkau ke atas dan memegang tawaran pertolongan yang Yesus berikan. Mereka yang memegang tangan Yesus oleh iman akan menerima kuasa, yaitu hidupnya Yesus yang adalah terang itu. Kita menjadi saluran terang bagi sesama. Selama kita dengan iman memegang tangan Allah melalui anaknya, kita memiliki terang dan kuasa dari Ka'bah yang di sorga, yaitu dari tahta kemuliaan Allah. Tetapi bila keraguan dan ketidakpercayaan melanda hidup kita, maka hubungan itu terputus, lalu kegelapan melanda yang membuat hidup kita tidak bertumbuh, serta menjadi batu sandungan bagi sesama. Tetapi bagi mereka yang tetap terhubung dengan Allah, akan menjadi tempat kediaman Allah yang maha tinggi. Alkitab berkata dalam Yesaya 57 ayat 15, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Mereka yang memisahkan diri dari dosa akan menjadi Ka'bah Allah dalam roh. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, pada waktu Allah memerintahkan Musa membangun Ka'bah, dia berkata, Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ka'bah itu didirikan agar Allah diam di tengah-tengah umatnya. Artinya Allah menyertai umatnya. Dan pada waktu Yesus lahir di dunia ini, Alkitab berkata dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah tidak lagi dalam Ka'bah, tetapi Allah dalam anaknya, sebab Yesuslah perwujudan Allah menyertai umat-umatnya. Dan oleh karena Yesus telah kembali ke sorga, maka Allah mengaruniakan roh anaknya ke dalam hati kita, agar oleh kehadiran roh anak Allah, Bapa beserta kita. Hubungan kita dengan Bapa menjadi lebih intim dan pribadi, sebab Dia tidak lagi menyertai kita secara umum, tetapi tinggal dalam pribadi kita masing-masing. Dan untuk itu, Kristus terus mengetuk pintu hati kita. Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kristus mengetuk pintu hati setiap umat manusia, mengundang untuk meninggalkan dosa dan terima kebenarannya, yaitu dengan menerima Kristus masuk dalam hati kita, agar dia makan bersama kita, bersekutu, bersatu dengan kita. Roh Nubuat berkata dalam Our High Calling, halaman 352, paragraf 6. Pekerjaan kita adalah membuka pintu hati dan membiarkan Yesus masuk. Dia mengetuk pintu masuk.
Maukah Anda membuka pintu? Yesus berdiri di pintu hatimu, biarkan Dia masuk, tamu sorgawi. Jelas bahwa pintu yang Yesus maksudkan dalam Wahyu 3:20 adalah pintu hati kita. Dan bila kita buka, maka Yesus sendiri yang akan masuk dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, ada 3 Ka'bah, yaitu Ka'bah di sorga, Ka'bah di dunia, serta Ka'bah tubuh kita, khususnya hati kita. Ka'bah di sorga adalah tempat Allah Bapa bersemayam, dan Yesus Kristus melayani sebagai imam besar kita. Ka'bah di dunia adalah Ka'bah yang merupakan lambang yang dirancang untuk mengajarkan kepada umat manusia tentang begitu besar kasih Allah akan kita, dan tidak hanya mengaruniakan anaknya untuk mati gantikan kita, tetapi juga tinggal bersama kita. Dan Ka'bah tubuh kita, yaitu khususnya hati kita, Allah hadir oleh kehadiran anaknya, Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus mengetuk pintu hati kita, mendesak, memohon agar kita buka, sehingga Dia boleh masuk, membersihkan hati kita dari dosa, dan mengaruniakan kebenarannya, agar kita menjadi manusia baru di dalam Yesus. Dan terang yang adalah hidup, yang adalah Yesus itu sendiri, menjadi bagian kita di dalam Dia. Dan saat ini, hanya 2 Ka'bah yang berfungsi, yaitu Ka'bah yang di sorga dan Ka'bah yang dalam hati kita. Dan imam besar yang melayani hanya 1, yaitu Yesus Kristus. Ingat selalu kutipan ini, Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 166, paragraf 3. Sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga, oleh Roh-Nya, Ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Secara fisik, Yesus memang sudah kembali ke sorga dan menjadi imam besar atau pengantara kita di hadapan Bapa. Tapi Dia tidak suruh orang lain atau oknum lain untuk melayani kita di dunia ini. Dia sendiri yang datang oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Sebab Dia berjanji sertai kita sampai akhir zaman, dan itu Dia tepati. Karenanya imam besar kita hanya 1. Pengantara kita hanya 1. Parakletos kita hanya 1, yaitu Yesus Kristus yang adil. Mengapa kebenaran tentang Ka'bah ini penting sekali diulang-ulang? Roh Nubuat menjawab dalam Selected Messages, buku pertama, halaman 369, paragraf 1. Dikatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya." Wahyu 3 ayat 20 dan 21. Beberapa orang mungkin berkata, mengapa pesan ini terdengar terus-menerus di telinga kita? Itu karena Anda tidak sepenuhnya bertobat. Anda tidak hidup di dalam Kristus dan memiliki Kristus tinggal di dalam Anda. Kita belum sepenuhnya bertobat, saudaraku dalam Tuhan. Karenanya pesan ini harus diulang-ulang. Tetapi Yesus sendiri masih berdiri dan mengetuk pintu hati kita. Dia rindu untuk masuk. Dia memohon dan mendesak agar Dia hidup dan tinggal di dalam kita. Inilah juga pentingnya upacara perjamuan suci terus-menerus dilakukan untuk mengingatkan akan pengorbanannya, agar kita yang belum sepenuhnya bertobat ini sesungguhnya bertobat. Sebab Yohanes 6 ayat 48-57 berkata, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku,
yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Jelas, kenapa kita harus diulang-ulang, kenapa kita harus laksanakan perjamuan suci. Ingatlah akan perkataan Yesus ini sebagaimana kita mengikuti upacara perjamuan suci. Roti adalah lambang tubuhnya, dagingnya, dan anggur adalah lambang darahnya, yaitu hidupnya. Saat kita makan roti dan minum anggur, itu adalah gambaran kita menyatu dengan Kristus. Kita tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kita. Dan bila Kristus tinggal dalam kita, maka dialah yang melayani kita dalam Ka'bah hati kita, menjadi pengantara kita kepada Bapa, serta terlebih terang yang adalah hidup, yang hilang pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dipulihkan kembali. Sebab sebagaimana Yesus hidup oleh Bapa, demikian juga kita akan memakan Yesus yang tinggal dalam Dia, akan hidup oleh Yesus. Kita menjadi terang dalam dunia yang gelap ini. Ingat, Ka'bah adalah sumber kuasa, sumber hidup. Bila kita terhubung dengan Bapa, maka pembaharuan menjadi bagian kita. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Serta arus kehidupan yang dari Bapa kembali mengalir kepada kita. Dan ini semua disalurkan melalui anaknya, Yesus Kristus. Karenanya, manuskrip 83 tahun 1886 paragraf 26 berkata, saya mau Roh Kristus tinggal dalam saya, dan Kristus berkata, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saya yakin kita semua mau untuk Roh Kristus tinggal dalam hati kita. Itu sebabnya kita hadir untuk mengikuti perjamuan suci ini. Karenanya, sebagaimana saudara memakan roti dan minum anggur, renungkan 3 Ka'bah itu, teristimewa Ka'bah surgawi, di mana Yesus sedang melayani sebagai pengantara kita, serta pelayanan Yesus dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Adakah yang masih menghalangi pandangan iman kita kepada Yesus yang berada dalam bilik yang Maha Kudus? Adakah masih yang menghalangi jalan masuk Yesus ke dalam hati kita? Berdoa dan minta Yesus halaukan dan bersihkan. Mari kita berdoa. Bagi yang bisa bertelut, kami undang bertelut. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan kami menikmati hari Sabat. Kami berkumpul bersekutu, dan teristimewa pada Sabat ini kami hendak melaksanakan nasihat dan pesan daripada Tuhan Yesus untuk melakukan perjamuan suci, memperingati akan kematiannya serta mengabarkannya sampai Dia datang. Dan pesan daripada firman-Mu serta nasihat roh nubuat kiranya menguatkan kami bahwa masing-masing kami adalah Ka'bah, di mana Allah rindu hadir oleh kehadiran anak-Nya. Dan Yesus masih melayani kami di dunia ini oleh kehadiran Roh-Nya. Dia mengetuk pintu hati kami. Dia rindu untuk masuk, bersatu dengan kami. Dia dalam kami dan kami dalam Dia. Dan sebagaimana kami melaksanakan upacara perjamuan suci, roti yang adalah lambang tubuhnya, serta anggur yang adalah darahnya, yang merupakan suatu kesatuan, kehidupan Yesus yang sempurna,
menjadi bagian kami. Mengingatkan kami pentingnya untuk menerima Dia sepenuhnya. Karena kami semua ini belum bertobat sepenuhnya. Hidup kami masih terombang-ambing dengan pencobaan yang setan sajikan. Jalan masuk Kristus belum bersih. Kami belum buka dengan sepenuhnya kepada Dia. Karenanya, sebagaimana kami makan roti dan minum anggur pada perjamuan suci nantinya, biarlah kami masing-masing memperbaharui komitmen kami, agar membuka hati kami dan membiarkan Yesus masuk sepenuhnya dalam hati ini, tinggal bersama kami, makan bersama kami, berkuasa dan melayani, agar hidup kami yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Kami diubahkan menjadi serupa dengan Dia, dan bila mana Dia datang kedua kali, kami semua didapati benar dan boleh diselamatkan. Tolong ya Tuhan acara ini mulai dari pembasuhan kaki, agar kami mengerti dan menyadari pentingnya untuk saling melayani, hingga pada perjamuan suci nanti, Engkau bersama kami, sebagaimana janji-Mu bila mana perjamuan suci dilaksanakan, Yesus hadir oleh kehadiran Roh-Nya. Kuasai hati kami, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Biarlah anak-anak juga belajar untuk melihat dan mengerti makna daripada pengorbanan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.